Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil eh, dari proyek pemrograman PL dan SQL eh, dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Cian Ramadana. Di sini kita akan membahas tentang perangkat database manajemen sistem dan inventory copy shop. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Amalia Puji Lestari. Nama Lanjut. saya Sevan Kusuma. Nama saya Bagas Duerani Septiaji. Baik, latar belakang dari perancangan database manajemen sistem dan Photoshop adalah berdasarkan survei berdasarkan survei Snapchat pada September 2023 ini sekitar 79% konsumsi kopi di kalangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Kopi sudah menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat Indonesia dan sudah menjadi kebutuhan pada era modern ini. Kedai kopi juga merupakan bisnis usaha di sektor food dan beverage yang berfokus pada bisnis minuman kopi. Sebuah kedai kopi terdapat beberapa bagian yang harus ditangani dan dikelola secara profesional. Di antaranya yaitu bagian stok barang, yaitu inventory yang merupakan salah satu hal penting dalam suatu kedai. Karena dari karena dari yang berkaitan dengan bagian inventory tersebut, kedai dapat mengelola suatu permasalahan operasionalnya yang berkaitan dengan aktivitas logistik yang sering dihadapi oleh suatu kedai. Di dalam era digital saat ini, bisnis coffee shop semakin berkembang dan membutuhkan sistem manajemen yang efisien untuk mengelola operasional harian. Salah satu aspek penting dan pengelolaan coffee shop adalah sistem manajemen database untuk mencatat stok bahan baku, transaksi penjualan, pelanggan, serta pengelolaan karyawan. Sistem database yang baik dapat membantu pemilik coffee shop dalam mengambil keputusan yang lebih akurat lagi berdasarkan data yang tersedia. Kemudian di sini ada tantangan sistem inventarisasi manualnya. Yang pertama adalah efisiensi yang rendah. Proses inventory control dilakukan dengan mencatat secara manual dalam buku. Hal ini menjadi kurang efektif dan efisien tentunya, karena dapat menimbulkan beberapa masalah seperti memakan waktu yang lama. Lalu ada ketidaksesuaian stok. Seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian antara stok yang tercatat dalam buku dengan stok fisiknya yang sebenarnya. Hal ini menjadi permasalahan penting karena dapat berdampak buruk tentunya pada alur kerja kedai. Lalu terdapat potensi kesalahan tentunya. Dengan potensi terjadi kesalahan, manajemen inventory yang tepat dan efektif juga merupakan hal yang penting dalam operasional sehari-hari kedai kopi. Lalu bagaimana solusi dari sistem manajemen ini berbasis database dalam pengelolaan coffee shop? Sistem manajemen berbasis database juga menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan sistem manual dengan fitur-fitur yang memudahkan proses pengelolaan stok. Lalu di sini ada perancangan database ini akan dirancang menggunakan model relasional agar mudah diintegrasikan dengan berbagai entitas yang terlibat. Setiap entitas utama dalam sistem ini dapat dihubungkan dengan relasi yang logis sesuai kebutuhan operasional bisnisnya. Kemudian di sini ada struktur database. Skema inventory master item itu menyimpan data item yang dijual atau digunakan coffee shop, misalnya seperti kopi, susu, snack. Kemudian ada unit, yaitu menyimpan satuan unit untuk item, misalnya kilogram, liter, pieces.
Kemudian ada kategori, yaitu dapat mengelompokkan item berdasarkan kategorinya, seperti coffee, beans, milk, snacks. Kemudian ada stok, itu menyimpan informasi stok barang, supplier, dapat menyimpan data supplier yang menyediakan barang, purchase order, itu menyimpan data pemesanan pembelian ke supplier, lalu ada purchase order detail, itu menyimpan setiap detail item yang dipesan dalam purchase order, receiving, yaitu menyimpan data penerimaan barang dari supplier. Kemudian ada receiving detail, itu menyimpan detail item yang diterima. Ya, kemudian ada status penyimpanan transaksi, misalnya pending, complete, atau cancel. Kemudian di sini ada struktur database. Dalam skema sales, struktur pada skema sales ini ada customer, yaitu menyimpan data pelanggan. Sales order itu menyimpan data pesanan penjualan dari pelanggan. Sales order detail itu menyimpan detail secara item yang dijual dalam sales order, yaitu ada payment method, yaitu menyimpan setiap metode pembayaran seperti cash, credit card, dan lain-lain, yaitu ada payment, menyimpan data pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu kemudian ada skema user. Di sini user itu dapat menyimpan data penggunanya sistem, misalnya admin, kasir, kemudian ada role, menyimpan peran penggunanya sebagai admin, kasir, atau manager. Selanjutnya penjelasan akan dilanjut oleh Mas Bagas. Terima kasih Mbak Amalia untuk penjelasan sebelumnya. Di sini selanjutnya akan membahas alur transaksi. Database ini mendukung dua alur transaksi utama, yaitu purchase order atau PO dan sales order atau SO. Berikut adalah penjelasan alur kerja serta sintaks query untuk setiap langkahnya. Yang pertama, alur purchase order atau PO. Alur PO digunakan untuk mengelola pembelian barang dari supplier. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pembuatan purchase order. Admin akan membuat PO dengan memasukkan data supplier, item yang dipesan, dan jumlahnya. Lalu data PO disimpan di tabel purchase order dan purchase order detail. Untuk sintaks query-nya adalah sebagai berikut. Boleh dilanjut, Mas? Lalu ada alur transaksi yang kedua, yaitu purchase order. Di sini ada penerimaan barang atau receiving. Setelah barang tiba dari supplier, data penerimaan dicatat di tabel receiving dan receiving detail. Eh, Lalu juga ada trigger update stock after receiving yang akan secara otomatis menambah stok barang di table stock berdasarkan jumlah yang diterima. Untuk sintaks query-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada update status PO. Di sini menggunakan trigger update PO status after receiving untuk memeriksa apakah semua barang dipesan telah diterima. Jika jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang dipesan, status PO akan otomatis diubah menjadi complete di table purchase order. Untuk memeriksa status PO-nya, berikut sintaksnya. Alur yang kedua yaitu alur sales order atau SO. Alur SO digunakan untuk mengelola penjualan barang kepada pelanggan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pembuatan sales order. Di sini kasir membuat SO dengan memasukkan data pelanggan, item yang dijual, dan jumlahnya. Lalu data SO disimpan di tabel sales order dan sales order detail. Untuk sintaks query-nya adalah sebagai berikut. Yang kedua itu ada pengurangan stoknya. Di sini menggunakan trigger update stock after sales. Secara otomatis, trigger ini akan mengurangi stok barang di tabel stok berdasarkan jumlah yang dijual. Untuk syntax query cek stoknya ada sebagai berikut. Lalu pembayaran. Pelanggan akan melakukan pembayaran dan data pembayaran dicatat di tabel payment. Untuk
selanjutnya akan melakukan trigger update SO status after payment, yaitu untuk mengubah status SO menjadi paid setelah di table sales order. Untuk sintaks query-nya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk alur transaksi alur stok of-name. Stok of-name sendiri yaitu proses pemeriksaan fisik terhadap stok barang untuk memastikan bahwa jumlah stok fisik sesuai dengan jumlah stok yang tercatat dalam sistem. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan stok of-name. User, misalnya saja manajer atau staf gudang, memilih item yang akan di-of-name. Lalu user mengambil data stok sistem dari tabel inventory stok. Untuk sintas query-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil data stok sistem untuk item tertentu dengan query berikut. Selanjutnya, yang kedua, pencatatan hasil stok of-name. User menghitung jumlah stok fisik secara manual di gudang atau toko. Lalu user memasukkan hasil stok of-name ke tabel inventory stok of-name. Selanjutnya, trigger calculate stock difference secara otomatis akan menghitung selisih antara stok fisik dan juga stok sistem dengan sintas query yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, untuk pencatatan hasil stok of-name. User akan menghitung jumlah stok fisik secara manual di gudang atau toko, lalu memasukkan hasil stok of-name ke tabel inventory stock of-name. Lalu trigger akan mengkalkulasi stock difference secara otomatis. Itu untuk menghitung selisih antara stok fisik dan stok sistem dengan sintaks query sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk update stok sistem jika diperlukan. Yang pertama, jika selisih stok difference quality signifikan, user dapat memperbarui stok sistem dengan sintaks query sebagai berikut. Selanjutnya, untuk alur transaksi peran trigger dalam otomatisasi. Trigger sendiri digunakan untuk memastikan konsentrasi data dan mengotomatisasi proses bisnis. Berikut adalah trigger yang diimplementasikan. Yang pertama, update stock after receiving, yaitu untuk menambah stok barang setelah barang diterima dari supplier. Sintaks triggernya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk update stock after sales, yang bertujuan untuk mengurangi stok barang setelah barang dijual kepada pelanggan. Dengan sintaks triggernya yaitu berikut. Selanjutnya untuk update PO status after receiving, yaitu untuk mengubah status PO menjadi complete setelah semua barang diterima. Dengan sintaks triggernya sebagai berikut ini. Lalu yang keempat untuk update SO status after payment, yang bertujuan untuk mengubah status SO menjadi paid setelah pembayaran dilakukan. Untuk sintaks triggernya sebagai berikut. Lalu yang kelima untuk calculate stock difference, yang bertujuan untuk agar trigger dijalankan sebelum data dimasukkan ke tabel inventory stock of name. Lalu trigger akan menghitung selisih stok, yaitu difference quality dengan mengurangi sistem quality dari physical quality. Untuk sintaks triggernya sebagai berikut. Pengolahan database. Pengolahan data menggunakan query SQL adalah bagian yang penting dalam manajemen database, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta dapat memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kesimpulannya, database ini dirancang untuk memudahkan manajemen operasional coffee shop, mulai dari pembelian barang, penjualan, hingga manajemen stoknya. Dengan menggunakan trigger, proses bisnis seperti update stok dan perubahan status transaksi dapat diotomatisasi, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah simulasi di PostgreSQL-nya.
Masih mute Mas Bagas. Untuk simulasinya di sini akan coba disimulasikan. Ada database coffee shop dan tiga skema yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada inventory, sales, dan user. Untuk alurnya, kita coba ke query itu dulu. Alur yang pertama yaitu alur purchase order, di mana admin akan membuat PO untuk memesan barang dari supplier. Query-nya, untuk query-nya ada sebagai berikut, di mana di sini insert into inventory purchase order untuk memasukkan data ke table purchase order di skema inventory. Lalu ada inventory purchase order detail untuk memasukkan datanya ke table purchase order detail di skema inventory. Di sini untuk kode PO-nya PO004 dengan eh, supplier ID-nya supplier 001 dan usernya 001. Untuk status ID-nya 001. Order date-nya no. Untuk note-nya di sini untuk pemesan biji kopi Arabica. Untuk order detailnya, detail ID-nya POD 004, order ID-nya seperti di atas, PO 004. Untuk itemnya itu item 001 dengan quantity ordernya 50 dan unit price-nya itu 150. Kita coba run. Duplicate. Kita cek dulu. Just order. 004 sudah ada, kita ganti. PO 005. Sini juga lima. Kita coba run lagi. Insert query-nya sukses di sini. Lalu setelah alur pemesanan barangnya, user di sini akan lanjut ke proses penerimaan barang. Kita coba masukkan untuk query penerimaan barangnya. Di sini ada insert into receiving untuk memasukkan data penerimaan barangnya ke table receiving dan table receiving detail untuk masukkan data barangnya ke receiving detail. Kita coba run. Empat masih duplicate. Item 001 very sukses. Kita coba cek untuk perubahan di item 001-nya. Select from inventory, stock pada item ID-nya yang 001. Di sini kuantitinya sudah bertambah. Sebelumnya 182 menjadi 156. Bertambah karena adanya trigger otomatis jika pemesanan penerimaan barang sesuai dengan pemesanan, maka kuantiti akan bertambah. Kita cek juga untuk status PO-nya.
005. Status ID-nya sudah status 002 atau sudah komplit. Lanjut untuk alur selanjutnya yaitu alur sales order. Di sini sales order itu kasir membuat SO untuk menjual barang kepada pelanggan. Kita coba query-nya. Akan memasukkan data ke table sales order di skema sales. Lalu akan memasukkan data juga ke table sales order detail di skema sales. Kita coba run. Query sukses. Kita cek untuk pengurangan stoknya. Di mana di sini item 1 dibeli 2. Di sini setelah dicek stok 1 untuk item satunya itu berkurang menjadi 194, di mana sebelumnya itu 196. Lalu di sini pelanggan akan melakukan pembayaran dan data pembayaran itu akan dicatat di table payment. Kita coba query-nya. Insert into sales payment akan masukkan data ke table payment di skema sales. Sales order 005 metode 1. Kita coba running. Query success. Kita akan coba cek status sales ordernya apakah sudah berubah. Sales order SO 005. Di sini untuk sales order 005 sudah tercatat dan status ID-nya sudah berubah ke stat 004. Di mana stat 004 sendiri itu keterangannya paid atau sudah dibayar. Lanjut ke alur yang ketiga yaitu alur stock of name. Di sini user atau admin akan melakukan stock of name untuk memastikan data yang di sistem dan di fisik itu sesuai. Kita coba untuk insert query-nya. Di sini adalah query untuk input hasil stock of name. Sebelumnya admin akan melakukan stok fisik, lalu akan mencatat dan memasukkannya ke table stock of name di skema inventory. Untuk info stock of name-nya 4, stoknya itu stok 2 atau item 2 dengan Robusta Coffee Beans. Usernya 1. Kita simulasikan untuk fisikalnya atau cek fisiknya itu ada 120. Di sistemnya itu ada 125. Berarti di sini ada barang yang hilang sebanyak 5 buah. Untuk kolom difference-nya sendiri tidak diisi karena akan otomatis diisi oleh trigger difference quantity-nya. Kita coba running. Query success. Kita coba cek untuk hasilnya. Check from for stock name.
Sini muncul datanya OP004 dengan stok ID 002. Difference quantity-nya sesuai, -5. Notnya itu ada barang hilang sebanyak 5 buah. Untuk ketiga alur tersebut eh, sudah sesuai atau sudah berhasil dijalankan, di mana berarti database ini sudah berhasil dijalankan dan sudah sesuai untuk skema bisnis coffee shop. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Amalia. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.